Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Bioteknologi Konvensional. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Nirwana, Nurfadillah S, Ninis, Nurainun Maulidiah AR, dan Nur Annisa Amin. Pada materi bioteknologi konvensional, kami akan membahas mengenai pengertian bioteknologi konvensional, ciri-ciri, manfaat, kelebihan, dan kekurangan, serta contoh dari bioteknologi konvensional. Selanjutnya kita memasuki permasalahan yang pertama, yaitu pengertian bioteknologi konvensional. Sebelum melangkah ke pengertian bioteknologi konvensional, kita harus tahu bahwa pengetahuan tentang bioteknologi baru muncul pada sekitar tahun 1857 hingga 1876. Pada saat itu, Louis Pasteur melakukan penelitian tentang fermentasi yang dihasilkan dari bantuan mikroorganisme. Berkat penelitian itulah, Pasteur kemudian dikenal sebagai bapak ilmu bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup, dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang atau jasa. Sebenarnya, bioteknologi ini terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Akan tetapi, pada video ini kami hanya akan membahas mengenai bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetika secara alami. Bioteknologi konvensional ini memanfaatkan mikroorganisme secara utuh serta penggunaannya dengan teknik fermentasi skala kecil, terbatas pada peran organisme, dan prosesnya masih sangat sederhana. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama, yaitu dikenal sejak awal peradaban manusia, di mana pada abad ke-19 Masehi, orang-orang sudah paham tentang cara pembuatan roti, yogurt, keju, cuka, kecap, dan juga tempe. Kemudian yang kedua yaitu peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan mikroorganisme terbatas. Yang keempat, jumlah produk yang diproduksi dalam jumlah kecil. Yang kelima, teknologi yang digunakan masih sederhana. Dan yang keenam yaitu prosesnya relatif tidak steril, sehingga kualitas hasilnya tidak bisa dijamin. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai manfaat bioteknologi konvensional. Di sini, manfaat dari bioteknologi konvensional terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, meningkatkan kandungan gizi dari produk pangan, baik berupa makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, yaitu membantu proses peningkatan agrobisnis sebagai usaha untuk memproduksi bahan baku. Kemudian yang ketiga, yaitu menambah jumlah lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu menggalakkan produk dari industri rumah tangga. Selanjutnya, kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, di mana contohnya pada kehidupan sehari-hari yaitu tempe. Menurut beberapa penelitian, mengonsumsi tempe lebih baik daripada kedelai. Hal tersebut terjadi karena adanya proses fermentasi yang menyebabkan pembentukan vitamin B12 pada tempe, di mana pada kedelai tidak mengandung vitamin B12. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa menjadi nata de coco. Kemudian yang ketiga yaitu dapat membuat makanan lebih tahan lama, misalnya asinan. Dan yang keempat, biaya yang diperlukan lebih murah. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan juga mudah untuk didapatkan. Selanjutnya, kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama, tidak bisa mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik. Yang kedua, perbaikan sifat genetik tidak terurai. Yang ketiga, hasil tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Kemudian yang keempat, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan alur baru. Dan yang terakhir,
tidak bisa mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman seperti hama. Selanjutnya, contoh bioteknologi konvensional. Penerapan bioteknologi konvensional telah merambah beberapa bidang kehidupan manusia seperti bidang pangan, pertanian, peternakan, dan juga kesehatan. Yang pertama di bidang pangan. Pemanfaatan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan sangatlah banyak. Contohnya yang pertama yaitu tempe. Tempe ini terbuat dari bahan dasar kedelai menggunakan bantuan jenis jamur Rhizopus stoloniferus. Kemudian yang kedua yaitu kecap, yang terbuat dari bahan dasar kedelai menggunakan agen hayati jamur Aspergillus wenti. Kemudian yang ketiga yaitu tapai, yang terbuat dari bahan dasar singkong atau sereal seperti beras ketan menggunakan agen hayati Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang keempat yaitu oncom, yaitu berbahan dasar bungkin, kacang dengan menggunakan enzim protease dan agen biologi Monilia cytophila. Kemudian yang kelima yaitu yogurt, berbahan baku susu dengan memanfaatkan enzim laktase dan ageni biologi bakteri Streptococcus thermophilus atau bakteri Streptococcus vulgaris. Selanjutnya, keju yang berbahan baku susu dengan enzim lipase dan agen biologi Lactobacillus. Kemudian yang terakhir yaitu nata de coco, berbahan baku air kelapa dengan memanfaatkan enzim selulase dan bakteri Acetoaster xylinum. Kemudian selanjutnya di bidang kesehatan, di mana dalam bidang kesehatan bioteknologi juga banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan obat-obatan. Seperti yang pertama antibiotik, di mana antibiotik merupakan produk bidang pengobatan yang dihasilkan dari jamur dan bakteri. Kemudian yang kedua yaitu vaksin, di mana vaksin adalah produk yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan memanfaatkan mikroorganisme. Selanjutnya di bidang peternakan. Di bidang peternakan juga banyak diterapkan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama domba ankon, yaitu domba yang mempunyai kaki pendek dan bengkok akibat adanya proses mutasi alami. Kemudian yang kedua yaitu sapi Jersey, yaitu sapi penghasil susu yang mempunyai kandungan krim jauh lebih banyak setelah mengalami mutasi oleh manusia. Kemudian yang keempat yaitu di bidang pertanian. Pada bidang pertanian juga biasa dijumpai pada masyarakat antara lain yaitu hidroponik dan juga tanaman morstad alami. Itulah sedikit informasi terkait bioteknologi konvensional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.